Desa Girimarto diperkirakan ada sejak zaman Mangkunegaran Surakarta, yang Jumenenoto pada waktu itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara ke-6. Dalam hal ini dibuktikan bahwa pusat pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh abdi dalam keraton, yakni Demang dan Ronggo. Sehingga pada saat itu Desa Girimarto terbagi dua wilayah, yakni wilayah Kademangan dan wilayah Ronggo, yang masing-masing dipimpin oleh Demang bernama Demang Ranu Pawiro, dan wilayah Ronggo dipimpin oleh Ronggo bernama Ronggo Taru Diprono. Hal ini dibuktikan bahwa pusat pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh abdi dalam keraton, yakni Demang dan Ronggo. Demang bernama Demang Ranu Pawiro dan Ronggo bernama Ronggo Taru Diprono. Setelah mengalami beberapa sistem pemerintahan, maka kedua Demang dan kedua Ronggo ini akhirnya dijadikan satu menjadi kesatuan wilayah, yakni Desa Girimarto. Girimarto sendiri berarti Giri Gunung, Marto Subur. Dengan arti kata lain, Girimarto adalah suatu wilayah pegunungan yang subur, yang memiliki sumber kehidupan bagi semua warga masyarakat. Kondisi geografis pemerintahan Desa Girimarto terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 500 meter dari permukaan air laut. Sedangkan luas wilayah di Desa Girimarto ada 247,0710 hektar. Jumlah penduduk Desa Girimarto terdiri dari 1021 kakak dengan jumlah penduduk 3.628, terdiri dari laki-laki sejumlah 1.826, perempuan 1.800. Di sela-sela mencari nafkah sebagai petani, sebagian besar penduduk Desa Girimarto sebagai pengrajin gendeng dan merantau ke kota, dan sebagian juga kota-kota yang ada di wilayah Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Banten, dan kota besar lainnya. Sangat menonjol sekali di Desa Girimarto ini terkait dengan bakul jamu dan tukang bakso. Namun demikian, dari paparan di atas masih ada potensial dari daerah di Desa Girimarto ini, seperti industri gendeng yang memang secara kualitas dan kuantitasnya sudah bisa diandalkan. Di samping industri gendeng, banyak sekali untuk menunjang kegiatan ekonomi, untuk memajukan perekonomian para warga masyarakat, antara lain yakni home industri keripik singkong, keripik talas, tempe keripik, susu kedelai, tatah sungging, mebeler, dan batik. Desa Girimarto dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa. Jumlah perangkat desa yang ada sampai dengan tahun ini: kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, kepala dusun 7 orang, dan kepala urusan 4 orang. Sedangkan lembaga yang ada di Desa Girimarto, BPD, LPM, LPKK, Karang Taruna, dan lembaga yang lain, BPPM, Tahmir Masjid, Program Desa Siaga Sehat, Kadarkum, YSI, Posyandu Anak, Posyandu Lansia, Pokja Posyandu, dan PAUD. Potensi sumber daya sosial dan budaya yang ada di wilayah Desa Girimarto. Sumber daya sosial budaya adalah jaringan kerja sosial, norma dan kepercayaan suatu masyarakat desa yang bisa menjadi modal bagi pembangunan dan pencapaian kesejahteraan, serta mengatur keharmonisan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, Desa Girimarto menerapkan hal tersebut di atas masih berjalan dengan baik, seperti kegotong royongan, sopan santun, saling menghormati antar pemeluk agama, yang semuanya itu merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan desa di Girimarto. Melihat potensi sumber daya sosial dan budaya di
di Girimarto memiliki beberapa sanggar, antara lain Sanggar Wayang Kulit, Sanggar Pranoto Wicoro, Sanggar Karawitan, Sanggar Pedalengan, Campur Sari, Kethek Ogleng. Sedangkan yang bernilai agamis antara lain TPG yang berada di masing-masing masjid. Visi daripada Desa Girimarto adalah terciptanya pemerintah Desa Girimarto yang kuat, demokratis, aspiratif, bebas KKN, serta prima dalam pelayanan. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan inter umat beragama. Yang kedua, meningkatkan jumlah tempat ibadah, meningkatkan disiplin dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, meningkatkan keamanan dan ketentraman desa, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kebersihan lingkungan, meningkatkan pola hidup sehat, meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensi desa, meningkatkan pengelolaan pertanian, industri kecil, perdagangan, dan koperasi. Dalam langkah kebijakan, pemerintah Desa Girimarto tidak lupa RPJMDes merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Sehingga dengan demikian arah pembangunan desa sudah jelas dan sudah dijabarkan dalam RPJMDes ini. Untuk selanjutnya, rencana strategi daripada Desa Girimarto adalah mengentaskan kemiskinan dengan jalan memberikan penyuluhan dan jalan keluar pada sektor-sektor usaha pertanian dan usaha kecil menengah serta memberikan modal usaha. Untuk yang kedua, mengurangi pengangguran dengan memfasilitasi kepada para pengusaha kecil menengah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan motivasi masyarakat dalam hal perantauan. Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat dengan memberikan bantuan dan fasilitas yang ada menurut kemampuan desa, sebagai contoh kepada kelompok belajar TK dan TPA maupun TVG. Untuk yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan dengan jalan memberikan bantuan dana operasional pada kelompok posyandu, serta mengoptimalkan pelayanan petugas polindes serta poliklinik desa. Menanggulangi bencana alam sedini mungkin sebagai prioritas dengan membentuk dan mengaktifkan lembaga yang ada, Satkorlak Hansip Desa Girimarto, agar informasi sedini mungkin dapat diterima dan segera ditindaklanjuti. Nah, untuk mewujudkan visi dan visi daripada Desa Girimarto mempunyai sebuah slogan, Girimarto sebagai desa barokah. Adapun arti dan makna barokah di sini adalah sebagai berikut. B. Budaya. Cita-cita dari Desa Girimarto adalah mewujudkan desa kota, artinya suatu wilayah yang berwawasan perkotaan tetapi tanpa meninggalkan adat istiadat dan jati diri masyarakat perdesaan. Ini dibuktikan masih berlakunya adat istiadat peninggalan para leluhur, yaitu rasulan, jamasan pusaka, gowo gawe desa, lapanan, dan berdirinya sanggar-sanggar budaya yang didirikan secara swadaya. Contohnya Sanggar Karawitan 2 tempat, Sanggar Pedalengan Karawitan, Sanggar Pranoto Wicoro, dan Pandiworo 1 tempat yang bertujuan untuk mencintai kebudayaan Jawi. Asri. Girimarto yang mempunyai ketinggian 500 meter dari atas permukaan air laut merupakan lereng Gunung Lawu bagian selatan yang berusaha untuk membuat daerah nampak asri dan indah. Ini diwujudkan dengan penataan lingkungan yang nyaman, elok dipandang mata dengan mengedepankan kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Dengan dibuatnya taman-taman di dusun-dusun dengan dikuatkan lewat peraturan Desa nomor 5 tahun 2011 tentang pengolahan sampah. Maksud dari perdes tersebut, pembuangan sampah dibuatkan 2 tempat untuk memisahkan sampah organik dan sampah non-organik,
sehingga terciptanya dusun-dusun yang indah, bersih, dan sehat. Di samping itu juga dilaksanakannya gerakan masyarakat untuk kegiatan Jumat bersih dan Minggu bersih melalui Dasa Wisma. R. Religius. Masyarakat Desa Girimarto merupakan masyarakat yang mengedepankan dan menjunjung tinggi tentang sendi-sendi agama yang saling menghormati agama satu dengan yang lain. Ini bisa dilihat dengan berdirinya 8 masjid, 3 gereja dengan segala aktivitas keagamaannya tanpa saling terganggu, tapi justru saling membantu dan saling menjaga tanpa pernah terjadi konflik sekecil apapun. O. Olahraga. Desa Girimarto pada hakikatnya adalah masyarakat yang senang berolahraga. Hal ini bisa dilihat dari banyak atlet-atlet dari Desa Girimarto yang penuh dengan prestasi baik lokal maupun nasional. Contoh, salah satu pelatih nasional bola voli merupakan putra terbaik Girimarto dalam bidangnya. Atlet nasional taekwondo pelajar SMP merupakan putra Girimarto. Belum lagi atlet-atlet lokal yang merupakan andalan dari Kabupaten Wonogiri dan banyak yang berasal dari Desa Girimarto. K. Koperasi dan perekonomian. Di dalam menunjang perekonomian di Desa Girimarto berusaha untuk mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi, bumi, air, tanah, dan seisinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menuju kemakmuran bersama, maka di Desa Girimarto telah berdiri koperasi di tiap-tiap RT dan sudah berbadan hukum, sehingga di Girimarto telah berdiri 23 koperasi RT dengan total aset 218.015.105 rupiah yang diperuntukkan bagi warga RT untuk memenuhi kebutuhan modal bagi bakul-bakul kecil, canda kulak, dan lain sebagainya. Di samping itu telah berdiri suatu koperasi yang berdiri dari bakul-bakul bakso dan pedagang kaki lima yang dinamakan KSU Astari dengan total aset 7.461.602.143 rupiah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Girimarto menginginkan kehidupan yang lebih baik dengan menganut sistem ekonomi kerakyatan seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia pada umumnya. A. Aman. Desa Girimarto menyadari untuk menjadi desa yang maju membutuhkan suasana yang aman dan tentram. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, di desa didirikan pos-pos keamanan sejumlah 23 RT, tiap-tiap RT satu pos keamanan lengkap dengan semua peralatannya, di bawah komando para hansip desa dan linmas desa, serta selalu mendapat bimbingan dari Babin Kamtibmas Polsek Girimarto. Dengan adanya pos-pos penjagaan gabungan antara lain sistem tradisional dengan sistem modern. Tradisional karena masih tetap dengan cara neretek keliling dengan iringan kendongan dan bunyi-bunyian. Modern karena menggunakan handphone yang selalu standby setiap malam. Dengan sistem ini ternyata Desa Girimarto selalu dalam keadaan aman. Ini bisa dibuktikan bahwa Desa Girimarto selama 5 tahun tidak pernah ada kasus-kasus pencurian dan kasus-kasus kriminal lainnya. Yang terakhir, H. Harmonis. Cita-cita yang sangat didambakan masyarakat Desa Girimarto adalah keharmonisan hubungan dalam segala hal. Maka untuk mewujudkan dalam hal itu, peran tokoh-tokoh masyarakat sangat menentukan. Dalam hal ini di Desa Girimarto tetap melestarikan tradisi Lapanan, yaitu berkumpulnya para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama seluruh desa yang diadakan tiap hari Minggu Legi. Nah, disitulah peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama mengadakan musyawarah dengan tujuan bagaimana supaya Desa Girimarto ini menjadi desa seperti yang diidam-idamkan oleh masyarakatnya.
Dengan adanya acara lapanan atau 35 hari satu kali ini ternyata bisa menghasilkan hal-hal yang positif, saling membantu dan saling menjaga. Dengan tetap asasanti yen rumangsa handarbeni mula tetep melu hangrungkepi terus hamulat sariro hangrosowani. Ini dengan kata seperti ini membuahkan suasana masyarakat Desa Girimarto yang benar-benar merasakan suatu keharmonisan. Demikian selayang pandang tentang Desa Girimarto dalam upaya mewujudkan masyarakat Girimarto yang barokah. Dengan selalu kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kami telah dapat menyelesaikan laporan tentang 1. Gambaran umum Desa Girimarto, yang kedua, rencana dan strategi Desa Girimarto, sebagaimana orang di depan, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Desa Girimarto. Guna lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan ini, kami mengimbau saran, pendapat, dan kritik dari semua pihak. Sekian dan terima kasih. Kepala Desa Girimarto Waryanto.